Setelah melewati rapat kecil yang penuh pertimbangan dan pembicaraan dari hati ke hati, keputusan besar yang awalnya sudah hampir bulat, harus berubah arah. Meski sebelumnya sempat disepakati bahwa Pak Rungkat akan menjadi ketua RT baru, menggantikan Bang Topan, suara warga mulai berubah ketika banyak yang menyuarakan sosok muda yang dianggap lebih visioner. Pak Rungkat, yang memang senior dan dihormati, justru menunjukkan kebesaran hatinya dengan tidak memaksakan kehendak. Kalau warga percaya, bisa bawa perubahan. Saya mendukung sepenuh hati, ucapnya tenang dalam rapat warga. Pagi harinya Bang Topan, Pak Rungkat, dan berjalan bersama ke kantor desa. Tak banyak kata, hanya senyum pengertian dan saling tepuk bahu. Di dalam tas Bang Topan, tetap ada berkas pengunduran diri resmi. Tetapi, kali ini ditujukan untuk mendukung generasi muda. Saat tiba di kantor desa, Pak Lurah terlihat terkejut, tapi juga kagum dengan dinamika sehat yang terjadi di kampung itu. Jadi, yang akan jadi RT. Benar Pak, kata Topan, ini bukan soal senioritas, tapi soal kesiapan membawa masa depan. Setelah semua berkas ditandatangani, resmi menjabat sebagai ketua RT. Sementara itu, di kampung, Robi, Kona, Peot, dan para pemuda tidak menunggu lama untuk bergerak cepat. Meski kini menjabat RT, tetap menjadi bagian dari mereka. Dan justru semangat gotong royong semakin menguat. Di teras rumah Peot, mereka membagi peran. Robi membuat peta visual kampung dengan titik perbaikan. Kona menyusun proposal kampung dengan estimasi biaya. Peot langsung turun ke warga, menyemangati dan mengajak mereka ikut kerja bakti. Mulai mengatur koordinasi logistik, berkas, dan jadwal resmi kampung. Warga kampung seperti terbangun. Ibu-ibu menanam bunga anak-anak, ikut menyiram. Para bapak mengecat pos ronda, membersihkan got. Pemuda membuat mural bertema semangat juara. Yang dulu malas, kini jadi paling rajin. Yang dulu sinis, kini jadi paling vokal, memberi saran. Meski tidak jadi RT, Pak Rungkat tidak pergi. Ia memilih menjadi penasihat dan penghubung antara warga tua dan muda. Ia ikut kerja bakti, ikut diskusi, bahkan ikut menanam bunga bersama para ibu-ibu. Saya memang bukan RT, tapi saya tetap warga kampung ini. Saya tetap mau jaga rumah kita bersama, ucapnya. Ketika ditanya wartawan desa, kampung mulai berubah. Pos ronda direnovasi dan diberi nama Pos Juang Bersama. Setiap gang dihias dan diberi nama unik, seperti Gang Harapan dan Lorong Semangat. Membuat struktur organisasi RT yang melibatkan semua generasi. Robi membuat video dokumenter dengan narasi anak-anak kecil yang bikin haru. Kona mencetak brosur profil kampung. Dari sejarah, budaya, sampai visi ke depan. Minggu terakhir menjelang penilaian, kabar tak terduga datang. RT sebelah mengalami konflik internal, sponsor mundur, semangat warga surut. Tapi tidak bersorak senang. Kita bukan berlomba untuk mengalahkan, tapi untuk jadi lebih baik. Kalau bisa, ayo kita bantu mereka juga. Itulah momen yang membuat banyak orang kagum. Kampung ini memang sudah benar-benar berubah. Semua warga berkumpul di balai kecil. Lampu hias menyala, suara anak-anak menyanyikan lagu kampung terdengar. Teh hangat dan rebusan ubi tersaji. Bang Topan berdiri di tengah, lalu menatap ke arah Dulu saya pikir, pemimpin itu harus orang tua, berpengalaman. Tapi hari ini saya tahu, pemimpin itu adalah mereka yang mau belajar, mau turun tangan, dan berani percaya pada mimpi. Warga bertepuk tangan. Pak Rungkat ikut tersenyum bangga. Perlombaan RT terhebat tinggal hitungan hari. Tapi bagi mereka, kampung ini sudah menang. Karena mereka menemukan semangat baru, pemimpin baru, dan harapan yang nyata. Pagi itu, kampung sudah terasa berbeda sejak matahari baru menyentuh pucuk-pucuk pohon. Setiap sudut tampak hidup. Gang Harapan dipenuhi aroma bunga sedap malam. Lorong Semangat dihiasi payung warna-warni yang tergantung rapi di atas kepala. Bahkan dinding pos ronda Pos Juang Bersama kini dipenuhi mural perjuangan kampung. Wajah para warga, dari anak kecil sampai Pak Rungkat,
diabadikan dalam warna-warna cerah. Dot berdiri di depan rumahnya, mengenakan kemeja putih sederhana, celana panjang hitam, dan selempang kecil bertuliskan Ketua RT. Tapi wajahnya tetap seperti biasa. Sedikit canggung tapi penuh semangat. Bang Topan menepuk pundaknya. Santai aja. Juri itu manusia juga. Yang penting, jujur sama niat kita. Robi sudah bersiap dengan kameranya. Hari itu bukan hanya penilaian lomba, tapi juga momen dokumentasi terakhir. Ia bahkan membawa anak-anak kecil untuk menjadi pemandu kampung, agar juri bisa melihat langsung betapa aktifnya generasi penerus mereka. Kona menyerahkan satu map tebal ke tangan. Dot. Ini laporan lengkap. Data warga, kegiatan kerja bakti, pengeluaran dana swadaya, sampai dokumentasi sebelum dan sesudah renovasi. Semua beres. Peot, ia berdiri di gerbang kampung, menyambut tamu sambil nyengir lebar. Khas gayanya, selamat datang di Kampung Maja. Kampung paling rame, paling solid, dan paling ngangenin. Teriaknya sambil mengangkat bendera kecil. 3 orang juri masuk perlahan. Mereka terkesima sejak awal. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Kami sudah keliling 7 kampung, tapi belum ada yang suasananya seperti ini." Anak-anak menyanyikan lagu sambutan. Ibu-ibu menyiapkan pameran hasil kebun rumah tangga, dari sayur hidroponik sampai kerajinan tangan dari sampah daur ulang. Para bapak menunjukkan sistem gotong royong jadwal ronda dan pengecekan lingkungan. Pak Rungkat menjadi pemandu utama di panggung kecil, memperkenalkan semua pihak, lalu menutup dengan kata yang menggugah, yang membuat kampung ini hebat. Bukan karena bangunannya, tapi karena semangat di dalamnya. Dan saya percaya, selama semangat ini terus dijaga, kampung ini akan tetap menang, meski lomba sudah usai. Para juri mencatat dengan kepala mengangguk. Salah satu juri bahkan terlihat menyeka matanya saat Robi memutar video. Dokumenter berdurasi 7 menit, berisi narasi anak-anak tentang kampung impian mereka, dengan suara polos dan haru. Seminggu kemudian, seluruh warga dikumpulkan di lapangan kecamatan, semua RT hadir. Suasana tegang. Ketika nama Kampung Maja, RT 03, disebut sebagai pemenang lomba RT terhebat kabupaten, semua warga langsung berdiri, berpelukan, bersorak, tapi lebih dari itu, yang menyentuh adalah saat Dot naik ke panggung, dan justru mengajak Bang Topan dan Pak Rungkat ikut bersamanya. Penghargaan ini bukan milik saya. Ini milik semua. Karena saya tidak akan berdiri di sini tanpa mereka. Ia lalu mengangkat piala bersama-sama, membaginya secara simbolis. Sebulan setelah kemenangan itu, kehidupan kampung tetap seperti biasa, tapi lebih hidup. Ada pelatihan keterampilan setiap Jumat, malam Minggu, jadi malam diskusi kampung. Anak-anak punya perpustakaan kecil di pojok balai warga. Para pemuda menciptakan platform digital sederhana untuk mengatur jadwal ronda, kerja bakti, dan pengajuan bantuan.